Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi Bu Resika. Selamat pagi, Bu Ari. Bu Resika sehat? Alhamdulillah, sampai hari ini masih diberikan nikmat sehat. Terus kemarin waktu hujan itu sempat masuk ke ruangan-ruangan kelas enggak airnya? Ya, Alhamdulillah masuk Bu Ari sampai ke lutut. Iya. Nah, sekarang Bu Resika menghadap ke saya. Enten nopo ini? Monggo, silakan Gini duduk. Bu Ari, Ambil saya posisi yang baik. nyaman. Eh, Maaf Bu Ari ya, saya ini pingin sharing-sharing Bu Ari. Oh, nggih. Go. Pingin Ada ngobrol, apa Bu Resika? sharing-sharing kegiatan. Gini Bu Ari, di sekolah saya itu memang sekolahnya kan rendah Bu Ari. Kelas sekolahnya datarannya itu rendah, lebih rendah dari apa jalan Bu Ari. Nah, ketika musim penghujan itu seringkali itu masuk ke kelas, cuman tidak sampai tinggi, hanya selutut paling tinggi. Nah, kapan hari itu di bawah lutut. Iya, iya. Kan Kemudian tempo hari hujan itu ya agak lama soalnya. betul inji Bu Ari. Nah, kemudian dari situ, dari pemikiran itu, saya kok punya pemikiran gini. Hmm, karena topik di kelas kami, di sekolah kami, ada alam semesta. Nah, saya itu pingin memberikan topik ke anak-anak itu secara nyata. Artinya anak-anak itu langsung melihat, oh ini gejala alam yang namanya banjir, Ya. hujan, badai. Nah, saya mengenalkan sekolah itu ketika banjir, tapi itu tidak membuat anak-anak rawan atau bermasalah. Jadi saya lihat, oh ini masih aman. Jadi saya membuat program. Saya mengenalkan ke anak-anak ini tentang gejala alam. Jadi anak-anak tidak saya liburkan. Nah, tapi dari situ akhirnya terjadilah pro kontra Bu Ari. Ada Hmm. ada yang guru tidak setuju karena anak-anak Iya, yang kami ajar itu adalah anak-anak TK. Kenapa anak-anak iya, harus bermain becek-becek seperti itu? iya. Ada yang setuju karena saya langsung mengenalkan alam ke anak-anak. Dengan seperti itu anak-anak langsung bisa, oh iya ini namanya banjir, ini namanya eh, angin, ini namanya penghujan, seperti itu. Musim penghujan, musim kemarau. Nah, dari situ Bu Ari, akhirnya setelah pro kontra itu, kemudian saya ngobrol sama kepala sekolah, sama guru-guru lain. Saya bilang ini adalah program secara pemikiran saya. Dan akhirnya diterimalah walaupun ada yang berat hati. Tapi di wali murid itu Bu Ari, ada yang pro kontra juga. Ibunya itu ada yang bilang, anak saya jangan diajak main-main seperti itu. Anak saya ini sekolah, bukan cuma diajak main-main. Jadinya saya bingung karena sudah memberikan wawasan itu seperti itu. Kemudian wali murid eh, ya 70%, 80% itu setuju lah dengan program-program yang kami buat. Hanya 20% lah yang tidak setuju. Tapi dari situ Hmm. kami memberikan pengalaman kepada anak-anak bahwa alam di sekitar kalian ini juga bisa jadi pembelajaran, bukan cuma buka buku,
pakai pensil, pakai krayon, tapi kita juga bisa belajar dari alam sekitar. Nah, Berarti saya pingin, nggih, saya pingin ngobrol sama sharing sama Bu Ari ini, bagaimana Bu Ari cara memberikan pemahaman kepada wali murid biar mereka itu paham kalau apa yang kita berikan ke anak-anak itu memang yang terbaik dan juga anak-anak itu tidak harus belajar lewat buku. Itu yang iya. saya agak agak bingung Bu Ari. Oh iya. Sekarang kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran ya Bu ya yang berbasis Nggih, kontekstual tentunya ya. nggih. Kebetulan pas waktu itu momennya eh, ada musibah membawa berkah itu tadi ya. Iya, Anak-anak dapat betul. ilmu. Nggih. Nggih. Nah, apakah ada paguyuban Bu? Tentunya. Ada Bu Ari, ada. Terus bagaimana Ibu terhadap paguyuban tersebut pada waktu sebelum rencana kegiatan yang termasuk proses belajar mengajarnya Bu Resika itu dilaksanakan kemarin terhadap Eh, paguyuban? nggih. Kalau sebelum rencana itu, tentunya kami itu di paguyuban itu kita berkumpul Bu Ari. Kita Mm-mm. kumpul, kemudian rencana pembelajaran itu kami paparkan, tujuannya kami berikan, Maksud dan kemudian tujuannya ya. kemudian hasil yang ingin kami capai itu juga kami sampaikan. Nah, justru Mm-mm. Terus karena tantangannya responnya? responnya alhamdulillah waktu itu baik Bu Ari. Ketika di paguyuban tuh Oh, baik. Iya Bu gitu. Tapi setelah paguyuban itu selesai beberapa hari, kemudian ada banjir itu. Akhirnya kami kan eksekusi pembelajaran rencana pembelajaran itu. Nah, dari situ lewat WA grup kami sampaikan bahwa besok anak-anak masuk ya, mm-mm. seperti itu. Tetap masuk ya, walaupun sekolahnya tergenang air. Nah, ternyata walaupun dari paguyuban hasil paguyuban tadi hampir semuanya oke, mantuk, semuanya setuju. Setelah kami eksekusi, ternyata ada beberapa orang yang tidak setuju. Alasannya takut anaknya sakit. Alasannya yang kedua, karena anaknya itu disekolahkan tujuannya untuk belajar, bukan untuk bermain-main seperti itu. Nah, itu alasan yang apa ya? Menurut kami alasan yang eh, mereka itu benar-benar belum paham berarti pembelajaran di sekolah itu yang seperti apa, seperti itu. Kebanyakan memang Berarti wali murid gitu. Kebanyakan wali murid di perencanaan sekolah itu awal sudah disampaikan, Bu. sampun, sampun Bu Ari, sudah semuanya. Memang rata-rata wali murid kami itu pendidikannya SD dan banyak yang tidak bersekolah Bu Ari. Hmm, Jadi itu juga nggih, mempengaruhi, nggih, Bu. mungkin itu mempengaruhi nggih. Enggak. Oh, iya iya. Terus Ya. dengan adanya kemarin sempat konflik itu, apakah ada hal-hal yang merugikan menurut panjenengan, baik itu terhadap sekolah ataupun kerugiannya adalah membawa dampak kepada anak? Kalau kerugian mboten Bu Ari, karena Iya. dari hasil yang sudah kita lalui, beberapa murid yang memang tidak diperkenankan masuk oleh wali murid, sementara kami biarkan karena itu memang waktu musim penghujan dan banjir. Tapi dari hasil pembelajaran ketika anak-anak tetap saya masukkan di sekolah, hasilnya itu kita share di grup paguyuban. Ini anak-anak pembelajaran hari ini dapatnya ini tujuannya, Iya. hasilnya ini, seperti itu. Terus Kami bagaimana ya itu harapan kami wali tanggapan murid di yang grup itu? Beberapa wali murid, tanggapannya
kan Terima menanggapi. kasih, nggih. Terima kasih, Bunda. Hmm, Ternyata anak-anak itu mm-mm, bukan sekedar main banjir ya, Bunda, gitu. mm-mm, Akhirnya ada 2 wali murid yang mohon maaf secara langsung ke sekolah. Mohon maaf, mm-mm. Bunda, bukan Jadi saya tidak menyadari ya Bu ya. iya, tapi Jadi ada menyadarinya wali murid yang ketika senang, ya, ada ketika yang hasil, nggih, ketika hasil sudah hmm, kami share, sudah buku kami tampak ya. peroleh. Nah, itu barulah mereka menyadari. Seperti itu. Iya. Jadi dari tadi yang yang demo pun ke jenengan itu, ke sekolah jenengan itu ada bentuk seperti apa? Yang tadinya Yang setelah nggih. mengetahui hasil pembelajarannya, apa yang dimaui dari Bu Resika itu, Nah, eh, dari hasil itu akhirnya wali murid yang tadinya tidak mendukung, ya yang alhamdulillah kontra. sekarang nggih, sekarang kalau ada permasalahan sedikit, beliaunya malah yang di depan Bu Ari. Udah, Wah, nanti mau hebat itu. ngapain ya? Nanti anak-anak itu kenapa kok dimasuk ini nanti mau ngapain? Boleh enggak ibu-ibunya nunggu di sekolah gitu? Tapi tidak dekat ya bunda gitu. Terus ya enggak apa-apa kalau mau lihat tapi dengan satu syarat jangan mendekat ke anak-anak ketika anak-anak belum selesai pembelajarannya. Nah, Kayak seperti bagus Ibu. itu. Berarti Kemudian program yang Ibu rencanakan membawa dampak dan meningkatkan antusias wali murid. Ya, walaupun tadi sebelumnya kan banyak yang kontra, ya ada yang pro, ada yang kontra. Ya Ibu ya. inggih Bu Ari. Iya. Eh, nggih. Dari sekian itu Bu Ari ya, menurut panjenengan, jika Mm-mm. kami eh, punya program lagi, apakah Mm-mm. panjenengan punya gagasan yang brilian sehingga kami bisa meniru gagasan-gagasan panjenengan Bu Ari? Hmm. Dari kegiatan jenengan tadi, eh, yang sudah jenengan laksanakan itu kan disampaikan di grup nggih. Nggih. Nah, terus nanti sebagai tagihan akhir, sebagai hasil untuk menunjukkan apa menurut jenengan, coba Hmm. yang perlu Dari sehingga apa wali murid yang tadi menanamkan asumsi bahwa oh udah aku nggak tambah opo tambah anu dolanan ledok akhirnya mereka juga apa ya makin semangat untuk ya wes ndak popo untuk mengizinkan anaknya mau di model pembelajaran apapun coba di akhirnya selain selain tadi disampaikan melalui WA apa menurut Ibu? oh, kalau saya ada beberapa angket Bu Ari. Saya pakai Berupa angket. angket. Iya, Terus berupa di angket. hasil hasil belajar akhirnya Hasil belajar sebagai akhirnya, nggih. HA, sebagai apa ya? Untuk menunjukkan bahwa putra-putri mereka itu seperti ini loh. Apa menurut Oh, jenengan? nggih. HA, Kalau coba nopo. kalau di kami di sekolah kami itu memang ada catatan anekdot Bu Ari. Ada Mm-mm. catatan anekdot. Kemudian kemudian di kami ada hasil karya, ada Mm-mm. portofolio itu. Mm-mm. Nah, hasil itu memang kita taruh di rak-rak Bu Ari. Di rak Iya. anak-anak itu ada namanya. Nah, ketika wali murid biasanya pulang itu ada yang apa? Itu loh, piket Bu Ari. Nggih. Nah, itu biasanya bisa lihat. Selain per Iya. 3 bulan kami sampaikan di paguyuban. tiga Iya. bulan, kemudian kita sampaikan di paguyuban. Ini hasilnya anak-anak selama 3 bulan. Nah, mereka Iya. bisa lihat, oh anak-anak hasil saya ini, perkembangan anak-anak saya sampai di sini. Anak saya sampai hari ini, bisanya ini toh, gitu. Kemudian setelah itu, per hari Sabtu itu wali murid itu biasanya eh, bercerita di grup itu
kami berikan semacam PR untuk wali murid. Kesulitan Untuk panjenengan, menceritakan ya, kesulitan menceritakan panjenengan, harapan, ya, unek-unek ya. kesulitan panjenengan di rumah mendampingi anak-anak belajar apa, kemudian menurut panjenengan anak-anak di rumah itu sampai di mana gitu. Nah, kemudian harapannya kepada kami guru-guru itu apa, itu setiap hari Sabtu kami ada itu Bu Ari. Itu luar biasa sekali Bu Resika. Itu tidak harus tidak hanya sampean Bu Resika sampaikan kepada wali murid, juga itu bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan guru yang ada di TK-nya jenengan, terutama bagi mereka-mereka yang masih subwan baru-baru. Itu Bu, bagus itu. Ya, jadi Inggih, tadi ada problem, permasalahannya seperti itu, Bu Resika, penanganannya semacam itu, kemudian diambil tindakan dalam bentuk banyak langkah tadi itu. Dan inggih, luar biasa sekali itu langkahnya. Kalau saya eh, tadi mengamati, Bu Resika sudah menunjukkan hasil dari belajar anak di WA. Kemudian membuat catatan-catatan ya, semacam angket untuk bisa dilaporkan kepada paguyuban atau wali murid 3 bulan sekali. Kemudian juga umpan balik kepada wali murid bahwasanya bagaimana ya untuk curhat, isinya umpan baliknya itu tidak hanya menilai tapi inggih, juga ya, menanyakan kepada wali murid apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah dalam mendampingi belajar anak-anaknya. Bagus itu, Bu. Kalau saya tadi menangkap ada 4, ya, itu bisa itu sebagai contoh. Ya, ya besok-besok saya akan sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolahnya agar supaya itu diprogram supaya pembelajaran berbasis kontekstual walaupun berbasis resiko ya Bu ya, itu iya juga perlu betul. sebagai tantangan ya, belajar yang menantang dan belajar yang berpengalaman. Bagus Bu Resika, saya aplaus buat Bu Resika. Nggih. Tapi Inggih, gitu Bu, kudu tetap sabar. Ya, inggih. Terima kasih banyak Bu Ari atas sambutannya saya sama-sama. bertamu hari Nggih, ini. mungkin itu saja yang bisa saya bantu Inggih. Bu. Semoga lain kali Mohon saya maaf. masih bisa diterima untuk sharing-sharing kembali Bu Ari nggih. Nggih, sami-sami Bu Resika. Terima kasih juga untuk ilmunya hari ini.